wah hancur Martinelli ini. Lu kalau dia lihat kontrol bola sama kayak tiang listrik. Asli hancur-hancuran, bola yang mental, dribblingnya beda banget lah sama Bukayo Saka. Kalau lihat dia dribbling, wah parah banget tekniknya ini. Ya enggak, gue tadi mau ngomongin soal si film itu, apa namanya, Everything Everywhere, belum nonton juga ya? Sedikit. Everything Everywhere. Iya, gue nonton. Udah nonton? 10 menit aja di depan. Bajakan juga? Udah tahu nih. Gue makan tuh berberi. Gue selalu percaya benar judi lah sepak bola. Gue juga percaya, benar. Betul. Iya, tahu. Iya, nggak ada kabar seminggu. Iya, tahu. Nggak ada kabar, nggak nge-tweet, nggak bikin TPJS, nggak nge-post di IG, di tag sama banyak orang, di tag sama Coach Jasin. Iya, gue lagi sakit minggu lalu. Gue lagi kurang enak badan kan, emang butuh bed rest. Beneran, minggu lalu tuh gue, tangan gue tuh sakit banget, jadi nggak bisa gerak. Coach Jasin ya. Gitu. Jadi ya, tapi lu siaran nggak pakai tangan, ngomong aja. Iya kan minggu lalu. Nggak bisa. Gue nggak kabur. Buktinya abis MU juara Carabao kan kita juga nggak siaran. Iya kan? Iya kan? Emang nggak siaran. Enggak, jadi 2 minggu absen. Gue udah kepikiran nih kalau sampai MU kalah lawan Liverpool, gue nggak siaran pasti di ini kan konspirasi, emang nggak sengaja. Emang nggak bisa. Tapi gue denger rame kemarin sosial media kata Coach. Ya rame lah, bukan di sini aja, di seluruh dunia rame. Ini history man. Kalau untuk gue sebagai fans netral, untuk gue is just 3 points, no more no less. Tapi ini kan untuk dia, jadi pas gue siaran di DPI hari berikutnya si Valen nongol, dia bilang iya gue paham lu boleh bahas soal strategi bla bla, cuman sampai mati lu akan bawa 7-0 itu, dan itu akan untuk fans Liverpool akan dibawa-bawa terus. Benar. Oh, by the way, selamat datang kembali ya di Depan Keren Justin Show. Edisi apa ini? Edisi akhir musim. Memang 7-0 emang bikin malu sih. Gua nggak bisa bikin malu gitu, karena setelah gol kedua atau ketiganya Liverpool, menurut gue MU waktu itu udah nyerah. Udah nggak nyerah dalam artian udah nggak ada fighting spirit sama sekali. Setuju. Gue juga bilang 3-0 itu kill the game, sisa 4 golnya bonus buat MU. Cuman memang agak aneh karena kita tahu bahwa trennya meningkat. Memang pasti ada menang kalahnya atau serinya lah. Biasanya MU itu kan babak pertama main jelek, babak kedua bangkit. Kemarin babak pertama mainnya bagus MU, lebih bagus dari Liverpool menurut gue. Cuman yang gol sih Gakpo kan. Betul. Iya. Kayak lawan Newcastle kalau nggak salah, lawan West Ham, Leicester, lawan West Ham, kan babak kedua semua dibantainya di babak kedua. Kemarin wah ini seru nih babak kedua, gue pakai nobar kan, ini seru babak kedua. Kita lihat, menit 47 udah gol, yang headingnya kalau nggak salah Bruno ya. Menit 50, 3 menit kemudian 3-0 ya, udah di situ udah kelihatan moralnya udah lemes lah, udah nggak niat lagi, tambah dihajar terus. Tapi harus diakui bahwa Liverpool kemarin apa yang mereka lakukan itu benar. Dari counter, dari passing, dari apa semua sampai keren banget lah. Nah kita lihat kan bahwa Liverpool, gue bilang setelah match itu, gue bilang di DP atau di Helmi lupa gue bilang this is just 3 points, dan mereka harus tunjukkan bahwa mereka konsisten walaupun 4 kali nggak kebobolan, menang dan seri, tapi permainannya jelek. Gue bilang belum Liverpool yang kita kenal. Kemarin kalah lawan Bournemouth. Tim nomor 20 ya. Iya. Tapi MU seri lawan Southampton. Ya kan, tapi kartu merah 1 Casemiro. Betul, tapi itu juga rank 20. Itu harusnya nggak kartu merah sih menurut gue. Nggak, itu red card. Enggak lah, menurut gue. Kakinya terlalu naik. Betul, tapi karena bola duluan. Whatever. Karena bola duluan. Yang sekarang dilihat wasit, Pange, itu intensinya. Entah lu kena bola. Contoh minggu sebelumnya, Arsenal 4 kali kena hands. Nggak ada 1 penalti diberikan. Karena wasit merasa ini tidak intensional. Nah, kemarin itu dilihat intensitas karena terlalu tinggi. Apalagi Casemiro, pemain yang jam terbangnya udah 2 kontainer.
ya nggak boleh melakukan hal kayak begini gitu loh. Iya, cuman menurut gue, iya gini deh, perkara itu excessive power ya, kakek ngangkat sih betul. Tapi buat gue, itu wasitnya harusnya ada leniency, gitu. Karena kena bola duluan, betul kakinya tinggi, tapi kena bola duluan. Iya, betul. Kena atas kan. Cuman kena bola duluan sekarang nggak bisa jadi parameter lagi. Dan itu sering terjadi. Ya, lu boleh setuju atau nggak setuju, tapi kalau lu lihat kiprah wasit di UCL, itu lebih ke textbook, ikut aturan FIFA. Tapi di Liga Inggris itu benar-benar keputusan subjektif dari wasit. Iya, benar. Dan itu tiap minggu selalu ada kejadian yang kontroversial. Betul. By the way, itu Liverpool kalah dari Bournemouth ya? Ya. Kita nggak bisa bahas itu aja, Coach. Itu golnya siapa? Golnya Philip Billing ya? Philip Billing. Dan salah miss penalti. Nah, ngomong-ngomong soal Billing, Coach. Ya. Jadi tolong nih. Ya. Tolong silakan di scan ya. Billing kita udah kosong nih ya. Karena duitnya kemarin baru diambil sama Coach Justin. Barusan aja sebelum ini tuh ditransfer ke Coach Justin gitu. Buat beli Burberry. Buat beli Burberry. Nih, lihat deh, dia hari ini coba lihat hari ini Coach Justin nggak pakai Burberry. Nggak pakai Burberry. Jadi dia mau beli Burberry lagi, jadi tolong ditransfer ya minimal 10.000, 25.000, 100.000 ke Saweria kita, ada QR code-nya. Karena 10.000 tidak membuat Anda miskin. Betul. Coba Coach, lu bilang betul Coach. 10.000 tidak akan membuat Anda miskin. Betul. Enggak. Tadi pas ngomong betulnya harus ada di frame Coach Justin ya. Ulang. Two shot. Nah, 10.000 tidak akan membuat Anda miskin. Betul. Nah, oke. Lumayan buat beli Burberry buat Coach Justin. Lihat dong, hari ini dia nggak bermerek nih baju ini kayaknya. Ini bos. Pamer juga si anjing. Ini Zara tapi. Oke. Kemarin Liverpool kalah, MU seri, Arsenal menang. Padahal gue pikir lawan Fulham harusnya seri. Iya. Kan? Gue juga deg-degan jujur aja. Tapi somehow mereka they play very fluid. Dan ya berkat blundernya terutama back kiri, Arsenal cetak 2 gol dengan heading loh. Kapan itu terakhir terjadi? Iya kan? Yeah. Paling jelek kan Arsenal itu dengan bola atas. Ya karena defense-nya Fulham jelek aja. 3-0 babak pertama. Ya sekarang kan tinggal 11 match lagi buat Arsenal. Yeah. Jadi yang dia harus lakukan selalu mau main bagus, main jelek. Kayak Martinelli kan lebih sering jeleknya daripada bagusnya, tapi dia cetak gol. Menurut lo dia lebih sering jelek daripada bagus? Wah, hancur Martinelli ini. Lu kalau dia lihat kontrol bola sama kayak tiang listrik. Asli hancur-hancuran. Bola yang mental, dribblingnya beda banget lah sama Bukayo Saka. Kalau lihat dia dribbling, wah parah banget tekniknya ini. Tapi ya dia cetak gol dan so far so good. Walaupun masih ketemu City, Liverpool sama Chelsea. Tapi kalau seandainya dari 3 match ini bisa 1-2 menang, sekali kalah is acceptable. Gue mulai berpikir-pikir apakah gue harus menerima kenyataan bahwa MU nggak akan juara musim ini gitu, Coach. Kan udah juara Piala Ciki. Enggak, Tsunami Trophy. Cuman gue berpikir-pikir kalau pilih Arsenal atau Man City gini, dilemanya nih ya. Man City kalau juara dia kan bakal hat-trick 3 kali berturut-turut. Ya. Di era Premier League cuman MU yang pernah hat-trick. Ya. Juara Premier League. Jadi kalau sampai City bisa punya predikat itu kan males juga lihatnya. Tapi kalau Arsenal, gue malas lihat muka lo, Coach. Serius beneran. Karena lo harus lihat ini memang semesta ini kayak mendukung Arsenal buat jadi juara. Pertandingan di weekend yang kemarin lagi tuh, yang lawan Bournemouth, yang udah hampir kalah kan, 2-0 kan? Iya. Kan bisa-bisanya dibalikin menurut gue nih udah persekongkolan ilahi tuh. Angin segarnya memang ke Arsenal. Luck-nya lagi dapet, nyaris nggak ada kartu merah. Tahun-tahun sebelumnya kan selalu kartu merah. Dan itu Granit Xhaka dan everything goes very well. Dan angin segarnya memang lagi ke sana. Dan terutama nggak ada yang cedera, itu ngaruh banget. Kalau lu lihat zamannya Wenger, Arsenal kan sering tuh di rank 2, rank 1 bulan Desember. Habis itu kan turun terus. Ya karena terlalu banyak yang cedera. Dan sekarang Gapsus doang praktis yang cedera. Dia juga udah balik lagi. Pas dia cedera juga Arsenal baik-baik aja. Baik-baik aja. Nketiah sama bisa cetak gol lagi. Jadi ya benar yang lu bilang. Semua lagi menguntungkan Arsenal.
By the way, kalau lihat di Premier League di weekend yang kemarin ya, yang headline paling gede itu sebenarnya bukan soal bolanya, tapi soal pandit kesukaannya Coach Justin, pandit paling berkualitas, Gary Lineker. Lagi ribut. Gary Lineker, karena dia nge-tweet kan, ngekritik pemerintah Tory, terus dia kan presenternya BBC kan, TV publik gitu. Terus dia di-ban kan, nggak boleh ini ya. Gue langsung ingat Coach Justin sebenarnya, karena mau gimana pun Coach Justin nggak suka sama Gary Lineker, mirip-mirip sebenarnya ini orang. Kenapa bacot soalnya? Bacot. Cuman beda sih, Gary Lineker kan mengkritik kebijakan pemerintah Inggris yang buat semua orang sih sebenarnya ya lo kan politik ya, jadi sangat subjektif. Nah, kan pertanyaannya adalah lo tuh sebagai pandit bola atau olahraga, lo seberapa mau sih sebenarnya ngomong hal-hal yang sebenarnya di luar dari olahraga. Kalau gue, ya gue kan gue lakukan dari zaman dulu juga segala hal gitu. Bola salah satunya. Tapi Coach Justin ini, kalau gue inget ya, zaman dulu nih, ada periode sebenarnya di mana Coach Justin ini bacot banget akan semua hal. Akan semua hal, sampai pada akhirnya dalam satu titik nggak bacot lagi, cuma bacot soal bola doang. Kenapa Coach Justin? Ya karena gue banyak faktor sih. Banyak faktor di mana gue berpikir yang nggak ada guna juga, gue mending fokus. Karena ya jujur di sini beda pendapat itu sulit diterima dan gampang dipelintir. Tapi kalau bola kan lebih gampang, dalam arti ini tetap faktor entertainment-nya kan lebih gede. Jadi gue mending fokus ke bola aja. Ya ini sebenarnya kayak tambah tua kan tambah bijak kita. Lagi ini sebenarnya yang dulu gue sering bilang beberapa tahun yang lalu. Gue bilang bahwa paling enak ngomongin bola, mau kita ngata-ngata, apalagi bola luar. Bola luar. Bola luar. Terutama bola luar. Kalau bola dalam negeri jangan coba-coba kalau bola dalam negeri. Tapi kalau bola luar, ya kan mau dikata-katain, mau bercandain gitu kan. Paling fansnya bocil-bocil yang marah-marah gitu kan. Tapi sisanya mah aman-aman aja kan Coach. Aman-aman aja. Enggak, bener lu bilang bola itu bola luar. Jangan bola lokal. Nah, jadi si BBC itu karena si Gary Lineker kan kemarin di suspend ya. Terus temen-temennya si Ian Wright gitu, Alan Shearer, nggak mau siaran juga, mogok. Jadi dia ini presenter Match of the Day. Match of the Day itu sebenarnya highlights. Highlights pertandingan di hari Sabtu itu semuanya kan. Di Sabtu itu. Yang mana tuh itu udah berjalan dari tahun berapa? 60-an kali. Nggak berhenti itu sampai sekarang. Kenapa itu jadi penting sebenarnya? Nah, bedanya fans bola di Inggris sama di Indonesia adalah kan orang Inggris tuh nggak bisa nonton match yang kick off jam 3 sore. Karena nggak ada di TV, Coach. Nggak ada di TV. Jadi pay per view. Enggak juga. Nggak ada TV. Jadi yang match jam 3 sore di Indonesia tuh kalau nggak jam 9 jam 10 malam. Itu nggak ada di Inggris karena dia ada peraturan dari jam sekian sampai jam sekian, termasuk jam 3 sampai jam 5, itu nggak boleh ada siaran bola di TV. Tujuannya biar penonton ke stadion. Biar penonton ke stadion. Nah, jadi karena nggak ada bola di TV, jadi secara tradisional si Match of the Day itu adalah siaran yang paling ditunggu sama fans bola. Karena dia mau lihat golnya sama siapa yang menang segala macam kan. Dan si Gary Lineker nggak boleh siaran. Teman-temannya juga solider. Jadilah Match of the Day itu cuma 20 menit dan nggak ada hostnya. Jadi cuma tayangan ini doang. Cuma tayangan gol-gol. Highlights doang. Ini kalau TPJS itu nggak ada gua, nggak ada Coach, langsung ke domba sama kardus loh. Tayang ganti gitu kan. Tapi udah damai ya? Akhirnya kan ini tekanan publik kan. Tekanan publik dan pemerintahnya dan si BBC akhirnya nyerah. Si Gary Lineker boleh siaran lagi. Minggu depan siaran lagi. Jadi si Tory government tuh tahu cari gara-gara sama anak bola tuh, karena sebelumnya kan Marcus Rashford kan. Yang soal ngasih makan anak sekolah kan. Terus Gary Lineker pekan depan itu siaran lagi. Lo nggak akan pernah, mungkin aja ada siaran lain sih ngomongin ginian sih, tapi kebetulan gue kan tahu banget ya. Bahas soal bola yang lain sih, lo nonton Oscar nggak kemarin, Coach? Enggak ya? Lo pagi kan? Terakhir nonton, belum bangun ya? Baru tidur gue. Baru tidur? Iya. Jadi pas Oscar mulai lo baru tidur? Iya. Lo terakhir kali nonton film bioskop apa, Coach? Bioskop? Udah lama. Apa terakhir kali? Gue nggak tahu. Nggak tahu. Pemberontakan G30 SPKI. Janur kuning. Enggak, tahun lalu paling. Tahun lalu ya? Iya. Top Gun nonton, Coach? Top Gun nonton, tapi nggak di bioskop. Nonton di rumah ya? Streaming ya? Bajakan ya? Bajakan.
Bajakan. Oke. Enggak, gue tadi mau ngomongin soal si film itu apa namanya Everything Everywhere belum nonton juga ya? Sedikit. Everything Iya, Everywhere. ya, gue nonton, Udah nonton? 10 menit aja di depan. Bajakan juga. Gue baru tahu nih. Gue makan tuh berberi. gue tuh nggak malas kalau ke bioskop, ngerti nggak? That's why ya gue cari yang streaming, yang masih udah HD. Tapi lo tahu cerita soal si aktor yang orang Vietnam Amerika itu kan? Wow. Tahu kan? Keren, ceritanya keren ya. 20 tahun nggak bisa acting karena nggak ada yang nawarin peran bagus gitu. Ya. Iya kan? Terus diminta, balik lagi. Menang terus Oscar. Menang Oscar dikasih sama siapa produsernya itu? Steven Spielberg. Ya, Steven Iya. Spielberg. Terus ketemu Harrison Ford juga kan. Ketemu Harrison Ford juga. Terus akhirnya dia menang gitu kan. Iya. Kata keep the dream alive gitu. Iya. Udah lama terus dapat Arsenal coach ya. Iya. Ya udah lama nggak pernah juara. Iya, Tahun iya. ini berapa tahun? 20 tahun ya? Enggak. 19. 2005 kan? 2004. 18. Bukan 2004 2005. 2004 2005 ya? Iya. Oh, oke. Yang di Invincible itu kan? Iya. Itu Ya. 18 tahun. 14 tahun ya. Masih jauh di bawah Liverpool lah. 30 tahun. Beda poinnya 5 ya sama Man City ya. Ya. Ini seru nih 11. Makanya gue semoga gue segera dapat visa biar gue bisa berangkat kan Kemana? ke Arsenal Brighton. Oh, pengen lihat ngangkat piala? Gue disponsorin kan. Oh, siapa? Video.com. Oh, Dibayarin full. pas match terakhir. Week 36. X36. Oke. Itu cuma 5 hari. 11 berangkat, 12 sampai tour stadium, 13 nonton, 14 pulang. Semoga pas lo pergi itu Arsenal udah nggak peringkat 1 coach ya. Nggak, udah juara. Semoga. Udah juara. Semoga. Cuma beda 5 poin. Kan gue bilang semesta itu akan mendukung gue biar Arsenal di hari week 36 itu juara. Arsenal Brighton semoga kalah sih Arsenal sih. Enggak. Roberto Di Itu Zerbi. harapan semua ya fans kardus. Mereka nggak bisa terima kalau Arsenal jadi juara. All mau MU lah, mau Liverpool, Chelsea lah. Tapi ya seperti lu bilang semesta berpihak kepada Arsenal. Dan di week 36 itu juara. Arsenal masih ketemu siapa aja? Tim gede? City, Liverpool, City, Liverpool, Chelsea. Chelsea. Ya tim gede cuma 1 sih. Cuma City doang. Kalau 7-0 aja bacot banget ya. Tapi gue shock banget sih coach itu guys. Iyalah, semua fans MU shock. Gue kan bikin nobar. Itu 95% fans MU. Jadi ada gue 1, depan meja gue 1, terus ada di belakang 1-2 lah yang berani pakai kaos Liverpool. Itu cuman pas gol kita bertiga aja. Lu bikin nobar sama siapa? Sama Panji, offside duo. Offside duo, iya. Di start. Penuh ya? Nggak penuh, tapi 80% lah. Oke. 7-0 sih anjir sih. Karena HTM-nya agak mahal. Iya, itu gue nonton itu. Nggak, gue juga nggak nonton pertandingan di stadion, tapi gue nonton dalam cuaca yang cukup dingin itu. Jadi anjing sih. Dan itu sampai minimal tahun inilah, sampai akhir musim itu akan dibawa terus loh. Tiap minggu lo akan lihat 7-0. Cuman waktu MU kalah 8-2 lawan, bukan 8-2, 6-1 ya. Yang lawan, Spurs. Enggak, bukan lawan Spurs. 6-1 lawan City. Yang Balotelli, Ya, Why Always iya, Me. iya. Itu musim depan MU juara, men. Oke. Juara. Jadi, iya itu sudah kita sudah melihat ya. Pattern-nya itu berulang kembali. Arsenal back to back. Enggak. Arsenal ya kan semua orang nggak percaya, ntar kita lihat Arsenal back to back. Enggak. Ini kan yang namanya kan kalau lo bilang gajah di atas pohon maka jatuh kan? Enggak. Iya kan? Enggak, ini tuh meriam coach. Gajah di atas pohon bakal ngopi lihat 19 tim di bawah. Yang bilang bakal jatuh itu fans MU. Gue sudah melihat MU bermain pada musim ini, gue percaya ini adalah fondasi yang bagus. Oh ya, absolutely. I agree. Cuma sekarang pertanyaannya kan adalah MU dijual ke siapa? Qatar udah warning ya, kalau harga kemahalan kita mundur. Nah, ujungnya ke Redcliffe kan. Nah, Redcliffe tahu sendiri, cuma mau beli 60%, sisanya tetap dipegang Glazer. Dan gak ada duit juga. Cuman beruntung lu punya Ten Hag yang dengan pemain murah bisa manuver lah, kasarnya begitu. Jadi kalau MU dapat 3-4 pemain lah minimal. 2 midfielder, back kanan sama striker harusnya bisa.
Ya biar yang main nggak Scott McTominay gitu kan. Iya. Sama kampret. Fred sih menurut gue oke musim ini. Lumayan lah, tapi bukan. Gue setuju. Semenjak ada Casemiro dia udah progres lah. Tapi ini bukan pemain yang bisa membawa MU ke level berikutnya. Oh iya, kalau itu sih. Nah iya. itu, dan MU butuh pemain seperti itu. Menurut gue Sabitzer aja lebih bagus daripada McTominay kan. Eriksen masih oke lah, cuman Eriksen tahu sendiri udah rentan, udah agak lemah. Jadi harus ada pelapis yang lebih bagus di tengah. Champions League gimana coach? Champions League Minggu lalu kan Spurs kalah ya. Spurs kalah. Terus Dortmund kalah. Dortmund kalah, gue nggak kaget. Spurs kalah nggak kaget juga sih. Tapi yang seru kan Liverpool Madrid nih. Bisa nggak Liverpool bangkit lagi? Bisa nggak Liverpool bermain bagus? Karena Madrid nggak bisa bertahan juga kan. Bisa nggak Liverpool? Ini second leg mainnya di Madrid kan? Main di Madrid. Tapi kan tahun lalu kalau nggak salah, itu Madrid ketinggalan 3-0 loh lawan Chelsea. 4-0 Alonso golnya dianulir karena nyentuh tangannya. Lawan City ketinggalan 0-2. Jadi bukan Madrid nggak bisa, dan itu skuadnya lebih bagus daripada musim ini. Tapi memang gue rasa Madrid nggak akan lepas lah 3 gol itu. Cuman ya you never know, this is football. Kalau gue sih kandidat gue buat juara Champions League musim ini itu. Siapa? Nomor 1 tuh Napoli. Napoli juara 1 menurut gue. 2 Benfica. Final lawan Benfica, betul. Final lawan Benfica, keren. Napoli Benfica itu keren. Benfica Napoli itu kuda hitam. Itu bisa membuat kejutan. Masuk semifinal bisa. Gue baca media-media Portugal sama pandit-pandit itu bilang, Benfica ini mungkin skuad klub Portugal terbaik di Champions League sejak Portonya Mourinho. Dia bilang. Karena di domestik juga gila banget nih. Iya. Si Benfica ini betul. kan. Sangat mendominasi. Iya. Boleh jadi juara lah, mematahkan kutukan Bela Gutmann juara. Gue agak nggak suka sama tim Portugal. Kenapa? Karena Mourinho ya? Enggak, karena banyak gaya pemain Portugal, pelatih Portugal. Banyak drama. Keren banyak Portugal. Protes. Nah, Napoli, Benfica. Gue mending Napoli. Ya, Napoli seru banget nonton. Iya. Lo lihat si itu nggak? Kemarin Picha tuh. Kvara something. Kvaratskhelia. Iya, pas lawan Atalanta kemarin. Lawan Atalanta ya? Iya. Gila sih itu. Itu sampai sama Marco van Basten dipuji-puji. Gila sih. Jarang gue lihat ada pemain kayak begini. Iya. Ini siapa yang ngomong sama gue? Bukan ngomong sih, gue denger di podcast luar. Dia bilang si Kvara ini pemain tarkam, dia bilang. Lo nggak bisa ngelihat skill kayak gitu tuh, bisa orang se-ekspresif itu di klub junior, dia bilang gitu. Ini bener-bener pemain tarkam yang kebetulan bisa diajarin, jadi bisa main tactical gitu ya. Iya. Bakatnya gila banget sih, Napoli. Itulah, pemain hebat itu kan tidak hanya mengandalkan skill, tapi lu secara tactical juga harus paham. Betul. Kalau lu bisa melakukan itu, lu bisa singkirkan ego lu juga. Nah ini yang jadi masalah dengan Anthony ya. Gue nggak yakin dia bisa singkirkan egonya. Karena Aaron Soton berapa kali dapat peluang loh. Jadi ya, kalau lu bisa singkirkan ego lu, memanfaatkan kapasitas lu, tambah ngerti tactical, lo bisa jadi pemain top. Anthony ini kayak ini, man. Anthony itu kayak China, kayak Korea Utara, kayak Kuba, tau nggak lo? Kenapa? Nggak pernah kanan kiri mulu, tau nggak lo? Kalau lagi megang bola, semua tuh tahu bahwa dia akan cutting inside dan curling tendangannya kan, selalu gitu. Dan itu sangat textbook kalau gue bilang. Nah, itulah hebatnya Arjen Robben sebenarnya. Iya. Robben pun juga melakukan hal yang sama. Tapi sering berhasil. Iya. Gitu. Nggak cuman dia itu harus lihat Bukayo Saka. Bukayo Saka itu timingnya itu pinter. Pada saat dia masuk ke dalam dengan dribbling dia bisa ngelewatin, nggak perlu skill. Terus dia punya temen yang bisa bikin kombinasi. Nah itu di MU agak jarang. Seingat gue ya musim ini tuh ada 3-4 kali kombinasi di kotak penaltinya MU yang luar biasa. Nah hal kayak gini itu harus lebih sering lagi. Dan Anthony punya peran di situ. Jadi kan sebenarnya kalau lo winger yang inverted gitu ya, cutting inside gitu kan harusnya tandem lo tuh full back overlap. Iya kan. Jadi kalau overlap backnya jadi harus jagain yang overlap atau jagain ke dalam gitu kan. Nah Anthony kan dipasanginnya kalau nggak sama Dalot sama Wan-Bissaka kan, yang nggak terbaik juga gitu overlap. Jadi setiap kali dia pegang bola dan si Anthony itu selalu di double cover loh, selalu dua. Karena kalau one-on-one pasti lewat sama dia kan.
Dan pasti selalu motong ke dalam dan selalu nendang dan selalu kena blok selalu. Sebenarnya nggak masalah kalau lu di double cover, artinya ada satu pemain yang kurang kan di depan. Lu bisa passing kombinasi penetrasi, minta bola lagi. Cuman kalau dia passing biasa dia pasif. That is the problem dengan Antony. Dia pasif stuck di sisi kanan. Harusnya dia lebih mobile lagi. Tadi dari Champions League juga kita ngomongin Europa League coach ya. Calon juara nih Manchester United. Manchester United 4-1 lawan Real Betis. Yeah. Arsenal seri yang lawan tim Portugal lawan Sporting Lisbon. Arsenal itu kan gue nonton dua-duanya. MU tuh turun full tim loh. Iya. Arsenal 4 pemain cadangan yang diturunkan dan Sporting emang nggak bagus jadi it would be stupid kalau Arsenal nggak lolos dan harusnya turunin full tim aja dulu. Nanti kalau udah unggul 2-3-4-0 baru lu ganti. Sporting Arsenal, Union Berlin lawan Union Saint-Gilloise, Leverkusen, Ferencvaros, Roma Sociedad, Shakhtar Feyenoord. Shakhtar Feyenoord ini Seru juga nih. Lu ini memang laga kelas Europa League tuh yang klasik tuh Shakhtar lawan Feyenoord gitu kan ya kan. Lu tahu pelatihnya Feyenoord? Coba. Arne Slot. Nggak pernah dengar. Enggak. Menurut gue ya, dia itu kualitasnya 11-12 sama Ten Hag. Jadi Feyenoord tuh sekarang di rank 1. Waktu dia jadi juara, gue bilang sama Van Bronckhorst kan, Van Bronckhorst ini jelek mainnya. Faktor luck-nya gede jadi juara. Gue konfirmasi sama Christian Adelmoon. Kan dia fans Feyenoord tuh. Dan dia setuju. Tapi di bawah Arne Slot, mainnya jauh lebih bagus. Tahun lalu kan nyingkirin Marseille masuk final ke Conference League yang kalah lawan Roma. Roma ya. Tapi kalau lihat kualitasnya Feyenoord itu bapuk banget. Tahun lalu. Tahun ini udah agak mending dan sekarang rank 1 loh. Arne Slot. Ini pelatih dari AZ dan AZ digantikan nama Pascal Jansen. Bagus juga ini pelatih muda. Jadi gua nggak kaget kalau si Arne Slot ini pindah di Inter Brighton by the way. Tapi sama Feyenoord nggak dilepas. Inter Brighton kemarin pas mau gantiin siapa? Bukan. Yang baru dipecat siapa? Siapa? Pelatih Inggris. Baru 1-2 minggu yang lalu. Scott Parker dari Brugge kan? Brugge. Siapa yang baru dipecat? Adalah. Pelatih Southampton itu. Ya, pelatih Southampton. Ya itu memang pelatih tarkam tuh kan. Ya, pelatih orang Wales kan. Southampton. Nah, akhirnya ownernya nggak setuju ambil si Arne Slot karena dia tidak punya pengalaman dalam fighting dengan relegation. Untuk bisa bullshit. Tapi gue lihat si Arne Slot ini akan pada suatu hari akan pindah ke Inggris. Siapa itu namanya? Ngomong soal pelatih ya. Pelatihnya ini Reims atau nggak? Klub. Reims, ya. Siapa William Steele? Yang nggak punya lisensi kan? Iya. Gila loh. Main game kan? Main game, nggak punya lisensi. Dan si Reims harus bayar denda ya? Harus bayar denda tiap pertandingan kan? Nggak, sebenarnya itu bullshit kan. Dia bisa didaftarkan sebagai asisten dong. Iya kan? Nggak harus head coach. Jadi itu agak drama itu yang dia tiap kali tanding harus bayar denda. Ya, tapi keren juga sih ini. Udah yuk ke itu. Gue harus cabut. Nggak mau, coach. Nggak mau. Ke Kardus dan teman-temannya. Udah disuruh tuh. Moko tweet. Kalau mau menang minimal mandi. Kalau putusan wasit ngemihak minimal berjuanglah. Jangan malah merasa paling tersakiti. Lo dicurangi 4 kali tapi cetak 3 gol, Koi tetap menang. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya, Coach. Maksudnya lo dicurangi 4 kali tetap cetak 3 gol. Iya, lo dicurangi 4 kali itu maksudnya kena hands tapi nggak dikasih. Oh, oke. Terus kenapa ada gajah lagi mandi? Gajahnya lagi di atas, lagi happy gajahnya. Next. Nggak seru. Next. Nggak seru. Nggak berasa lah nih fans Liverpool abis menang 7-0 lawan MU kalau digabungin juga 7-1. Hitung-hitung bantu Bournemouth biar nggak degradasi. Liga Inggris isinya kan cuma MU, Bournemouth nggak dihitung soalnya nggak dapat poin. Cuaks. Ini agak super duper kardus ini. Nggak, gue kan kemarin bilang skornya itu sebenarnya Bournemouth 8, MU 0. Next. Oh, ini yang pas habis kemarin kalah nih.
Sebab pemain nggak sampai kayak Oh, ini- gitu. Ini yang jadi template ya? Iya ya. Udah atur. Babak Manchester United nggak sampai kayak gini bang. Ini jelas mainnya Man United udah ada yang atur untuk asal-asalan. Lo lihat beberapa match Man United ke belakang perform gimana. Gue selalu percaya Bandara Judi lah Sakula. Gue juga percaya, benar, betul, betul. John Chris, betul. Ya, Betul. ini emang super cutter Betul. sih. Masih percaya ginian. Tuh, Sukari percaya memang. Lu pikir pemain Inggris gajinya kayak pemain Liga 1 apa? Betul. Apalagi wasit. Wasit tuh gede loh di Inggris. itu. Gede. Dan di Inggris tuh beda sama di negara lain, si wasitan tuh kerjaan full time jadi wasit. Ya. Kalau negara lain kan part time kan? Betul. Iya. Jadi emang layak dapat cutter of the week loh. Tapi gue betul sih, ini menurut gue memang betul. Menurut gue memang MU itu diracun kayak coach. diracun, air minumnya dikasih obat pelemas otot, tahu nggak lo? Bener. Gitu. Iya. Nggak tahu kemarin MU ini apa vaksinnya kemarin ya? Ada pengaruh juga mungkin. Habis. Oke, ini sebenarnya gue tahu nih. Warga ini nanti pada protes coach, karena gue sering ngeliatin kolom komen protes. Itu kardus dombanya kurang seru pasti gitu ntar tuh. Nah kalau mau seru, bayar dulu 10.000 ya. Nah, bayar dulu minimal 10.000 buat membelikan Coach Justin. Maksudnya ya, dia jangan pakai Zara lah. Zara sih lumayan harganya, tapi Enggak, gue mau... agak terlalu polos Iya, buat Coach betul. Justin. Karena ada yang kotak-kotak. Harus ganti jaket ya. Ada ganti jaket, yang kotak-kotak gitu kan. Tapi jaket Burberry mahal. Bukan Burberry mahal sih, makanya yang banyak, kasih duit yang banyak. Gitu. Oke, terima kasih Coach Justin. Ya, thank you. Sampai jumpa, nanti kita lihat kemungkinan besar. Weekend ini nggak ada bola ya? Nggak ada Premier League maksud gue. Ada. Oh ada ya? Ada, Oh, tetap ada. Minggu depan yang nggak ada Premier Iya, League. iya. Minggu depan yang nggak ada Tetap Premier ada. League. Oke, sampai jumpa. Dadah. Enough sound can't play them